Aku kemarin habis cuci AC, kok setelah dicuci nggak bisa nutup? Ditanya, bilangnya dinamonya rusak. Padahal sebelumnya AC normal. Apa benar ya bang, dinamo yang rusak? Jadi gini guys, pokoknya gini. Kalau AC teman-teman sebelum dicuci, makanya untuk teman-teman pengguna AC itu sebelum teknisi datang, itu dites dulu. Tes dulu ya. Tes hidupin AC-nya, swing pastikan normal, pipanya. Sebelum teknisi datang, hidupin AC-nya, terus pastikan kompresornya nyala di mode cool tentunya ya. Terus lihat pipa kecilnya ini, kalau dia basah, berair itu artinya normal. Itu tidak ada masalah dengan freon. Nah, kecuali dihidupin pipa kecil ini kering atau bersalju atau ngeblok es pada saat kompresor hidup, artinya memang bermasalah dengan freonnya, bisa jadi ya, bisa juga kapasitor. Intinya ada masalah dengan AC-nya. Tapi kalau pipa ini basah, itu tidak ada masalah dengan freonnya. Nah, ini untuk menghindari teknisi nanti pada saat cuci bilangnya freon kurang, freon habis, kayak gitu guys. Makanya teman-teman harus tahu nih cara membedakan freon AC-nya bermasalah atau enggak. Hidupin, tes swingnya, terus matiin. Setelah mati nutup lagi enggak. Nah, setelah dipastikan normal, itu untuk menghindari ya kayak gini, teknisi nggak mau disalahin. Bila perlu teman-teman bikin video nih, direkam dulu sebelum teknisi cuci AC-nya itu, hidupin, matiin, swingnya nutup normal, terus pipa kecilnya dibikin video basah. Nah gitu, itu untuk bukti bukti kalau teknisinya nanti menghindar kayak gini ya. Jadi nanti kalau teknisinya bilang, wah itu mah emang udah rusak sebelumnya. Nah teman-teman kasih unjuk videonya. Ini mas, video sebelumnya nih. Sebelum mas datang saya udah buat video tuh. Gitu. Karena sama kayak kemarin konsumen kemarin. Kemarin. Yang tadi komentar sebelumnya. Pernah ada konsumen pengguna AC yang cuci AC. Sebelum dicuci AC-nya normal. Setelah dicuci pipa kecil jadi ngeblok es bersalju. Nah, ngeblok es bersalju itu indikator tekanan freon kurang. Kalau sebelum AC dicuci normal, terus setelah dicuci jadi ngeblok es, jelas ya oknum teknisi pelakunya. Karena nggak ada yang pegang AC itu lagi. Setelah AC itu kan dicuci cuma teknisi doang yang pegang. Nah, kalau misalkan teknisinya bilang, ah itu kan sebelum dicuci udah ngeblok es. Nah, itu salah lo sendiri. Kenapa lo nggak kasih tahu ke usernya kondisi AC-nya seperti itu? Ya kan? Harusnya kalau teknisi benar-benar profesional, mereka itu sebelum nyuci AC itu dihidupin dulu. AC-nya dihidupin, tes swing, terus teknisi itu dengan cara menghidupin AC-nya aja, mereka udah tahu freon itu bermasalah atau enggak, tanpa harus diukur pakai alat ukur manifold gate itu. Mereka udah tahu sebenarnya. Kalau memang sebelum cuci udah ngeblok es duluan, kenapa nggak dikasih tahu? Kenapa diem aja? Yes. Terus kalau alasan teknisi, pipa kecil ngeblok es itu karena asik lewat kotor, habis dicuci jadi ngeblok es. Nah itu salah guys, itu benar-benar salah, menyesatkan. Kalau memang dia mau ngeblok es, si pipa ini pada saat AC kotor dia ngeblok es. Kalau udah bersih, kalau memang freonnya normal, itu nggak ngeblok es guys. Kalau kondisi bersih nggak ngeblok es. Lalu kalau alasan teknisi freon berkurang karena AC laut kotor, fix bullshit guys, itu penipu. Karena freon tidak bisa berkurang atau habis karena AC kotor. Satu-satunya penyebab freon berkurang atau habis adalah kebocoran. Kalau nggak ada kebocoran, terus freon berkurang habis, artinya kebohongan. Bohong berarti teknisinya. Nah, balik lagi ke user yang ini. AC sebelum dicuci normal swingnya, setelah dicuci jadi tidak normal, nggak bisa nutup. Terus alasan teknisinya dinamonya rusak. Lah kalau dinamonya rusak, artinya teknisi yang cucinya penyebabnya, karena user yakin, ya kan? Sebelum
dicuci normal, setelah dicuci jadi rusak dinamonya. Siapa yang rusakin, siapa yang pegang AC terakhir? Ya teknisi. Oke, kalau alasan teknisi itu sebelum dicuci memang udah rusak, kenapa nggak dikasih tahu? Nah gitu, kalau gue dulu nyuci AC orang itu, gue kasih tahu, Pak, sebelum gue cuci nih ya, maaf nih swingnya kondisinya seperti ini ya, memang udah begini, memang udah rusak, gue kasih tahu guys, karena menghindari kayak gini, salah paham kayak gini, dan gue nggak mau disalahin. Nah di sini hal ini kenapa teknisi diam aja? Artinya salah teknisinya dong ya. Kalau kata teknisi harus berimbang, ya emang posisi lo salah kok di sini. Gitu guys. Untuk teman-teman pengguna AC, sebelum cuci teknisinya, makanya kalau untuk ini bukti bikin video rekam untuk menghindari teknisi yang ngeles. Karena gini, teknisi itu 7 langkah dari rumah lo kalau udah pulang itu nggak mau disalahin mereka, walaupun mereka penyebabnya. Kayak gini, swing nggak bisa nutup, mau disalahin, terus alasan dinamo rusak, apa penyebab dinamo rusak, kayak gitu, nggak mau disalahin, paling karena faktor umur, faktor ini, faktor itu, padahal jelas. Nah kalau swing kebanyakan setelah dicuci jadi nggak bisa nutup, itu yang pertama gini guys, yang pertama teknisi nggak pas masukin daun swingnya ya. Terus yang kedua, pegangan kiri kanan swing biasanya ada yang patah, terutama yang pegangan yang nempel ke motor swingnya patah. Yang paling sering tuh Sharp Thailand tuh paling sering tuh patah kayak gitu. Terus apalagi Panasonic yang zaman dulu itu sering patah kayak gitu ya, antara dua itu. Atau motor swingnya keciprat air tuh. Yang jelas kalau AC-nya sebelum dicuci normal dan setelah dicuci jadi rusak, ya siapa yang pegang terakhir? Ya teknisi.